Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Victor Yalgunda dengan NPM 06-2020-107-302. Kali ini saya akan membahas soal praktikum pertemuan yang kedua. Berikut ini adalah soalnya. Sebuah gudang sepatu olahraga memiliki beberapa stok sepatu. Kemudian Kim Raka sebagai kepala gudang ingin membuat sebuah sistem informasi inventory untuk mendata stok sepatu dengan menerapkan CRUD, abstraction, encapsulation, dan polymorphism. Ya, jadi yang pertama kita buat package dulu. Di sini saya buat 3 package. Yang pertama package data sepatu, package gudang, serta package main kelas. Di package data sepatu terdapat 5 kelas, yaitu kelas awal, kelas data, kelas jenis, kelas operator, serta kelas terdaftar. Untuk di package gudang terdapat 1 interface dan 2 kelas, yaitu kelas gudang serta kelas operator gudang dan interface. Kemudian di package main class terdapat kelas mainnya. Ya, untuk yang pertama kelas awal sepatu. Di kelas awal sepatu ini berisi variabel merek, warna dengan tipe data string dan bermodifier protected. Juga variabel ukuran dengan tipe data integer dan dengan modifier protected. Kemudian buat konstruktor dengan parameter ini, merek, warna, dan ukuran. Dan ini merupakan representasi dari variabelnya. Lalu buat metode getter dan setter. Getter digunakan untuk mengambil suatu value dari sebuah variabel ini, sedangkan metode setter digunakan untuk memasukkan value ke sebuah variabel. Ya. Kemudian kelas data. Di kelas data ini extend dengan awal sepatu. Extend dengan kelas ini yang dimana kelas awal sepatu ini merupakan induk, sedangkan ini kelas anak, yang berarti atribut maupun behaviornya dari kelas induk diturunkan kepada kelas anak. Ya, pada kelas ini terdapat variabel stok dengan tipe data integer bermodifier private. Kemudian buat konstruktor dengan parameternya ini. Kemudian buat getter dan setter sesuai dengan variabelnya. Kemudian kelas jenisnya. Kelas jenis sepatu ini berisi array bertipe data string dengan nama jenis, berisi jenis-jenis sepatu yang ada. Kemudian kelas operator admin. Di sini terdapat variabel operator sama passwordnya. Kemudian buat konstruktor, lalu buat metode getter sama setternya. Kemudian kelas sepatu terdaftar berisi deklarasi kelas data sepatu dengan nama suatu baru. Kemudian variabel jenis dengan tipe data integer, variabel kode dengan tipe data string, dan buat konstruktor dengan parameternya ini. Kemudian buat metode getter sama setternya. Jangan lupa buat mengambil dan memasukkan value ke sebuah variabelnya. Oke, kita ke package yang kedua. Package yang kedua. Pertama kita bahas interface dulu. Ya, buat interface dengan nama interface ini yang berisi metode kosong dengan nama view, yang dimana akan kita
implementasikan pada kelas-kelas turunannya. Oke, kelas dang. Ya, di sini kelas Kudang System implement dengan interface yang dimana method view yang ada di interface akan kita gunakan di sini. Oke, kemudian buat input scanner dengan nama ini, kemudian deklarasi array dari datanya sepatu dengan indeks 100 dengan nama ini, kemudian deklarasi sepatu terdaftar dari kelas sepatu terdaftar, array sepatu terdaftar dengan indeks 100. Kemudian buat variabel jumlah sepatu dengan value-nya 0 dengan tipe data integer. Kemudian buat getter dari array datanya sepatu ini. Kemudian buat metode insert. Kemudian buat metode insert yang terdaftar. Lalu buat metode view, jika jumlah sepatu sama dengan 0, maka akan cetak belum ada sepatu. Jika enggak, maka akan mencetak kode sepatu, stok merek, ukuran, model, dan warnanya. Kemudian metode update digunakan untuk mengedit barang atau mengedit sebuah sepatu. Cetak, masukkan kode yang diedit, kemudian buat inputan dengan nama search, buat variable cari dengan value 0. Jika cari sama dengan jumlah sepatu nilai awalnya kan 0, jadi akan tidak ada data. Tapi kalau jumlah cari equals dengan search, maka akan mencetak pilih data yang ingin diubah dari 1 sampai 0 ini. Oke, kemudian buat variabel field edit ini sebagai inputan. Jika pilih angka 1 yang dimana lihat data sepatu, maka akan mencetak ini. Jika pilih 2, maka akan ubah stok sepatu. Ya, begitu seterusnya. 3 ubah merek, 4 ubah warna, 5 ubah ukuran, 6 pilih jenis. Oke, while tidak sama dengan 0, jika 0 maka akan berhenti. Oke, kemudian ke metode delete sepatu digunakan untuk menghapus sebuah sepatu. Ya, cetak, masukkan kode yang akan dihapus, terus buat inputan search, buat variable cari dengan value-nya 0. Jika cari sama dengan jumlah sepatu, maka tidak ada sepatu. Jika sepatu terdaftar atau cari ini equals dengan search, maka akan menghapus jumlah sepatunya tersebut. Jadi jumlah sepatu yang baru sama dengan jumlah sepatu dikurangi 1. Gitu seterusnya. Oke, langsung ke kelas yang selanjutnya, operator gudang. Ya, operator gudang ini implement dengan interface karena method view-nya kita pakai di kelas ini. Oke, deklarasi admin dari array operator admin dengan indeks 100, kemudian variabel jumlah admin dengan value-nya 0 dengan tipe data integer. Kemudian buat getternya, lalu buat method insert admin dengan parameternya ini. Ya, kemudian method view digunakan untuk melihat nama serta passwordnya.
Kemudian metode cek data digunakan untuk mengecek apakah adminnya ini benar apa enggak. Kemudian ke package selanjutnya, main sepatu. Di sini merupakan mainnya. Jadi import data sepatu, import kelas jenis sepatu dari package data sepatu, import kelas operator dari package data sepatu, kemudian import semua kelas dari package gudang. Oke, yang pertama buat kelas ini, lalu buat fungsi scanner dengan nama ini, kemudian buat objek dari gudang sistem, buat objek lagi terus admin, kemudian buat variabel pilihan dengan tipe data integer, dan variabel cek operator dengan tipe data integer. Oke, langsung saja. Ini ada metode data OPT ini, jadi akan mencetak nama-nama ini dan serta passwordnya. Kemudian ada metode login operator. Jadi sebelum masuk, jika pilih angka 1 di sini, maka akan login. Namanya serta passwordnya harus sesuai dengan ini, data operatornya ini. Oke, di login operator terdapat pilihan menu ini. Jika pilihan pertama akan mengarah ke metode insert, kedua mengarah ke metode view, ketiga update, keempat delete, dan kelima akan exit. Oke, ada insert data sepatu. Di metode insert ini digunakan untuk menginputkan data sebuah sepatu, ada stok, merek, warna, serta ukuran. Kemudian insert jenis digunakan untuk memasukkan jenis-jenis sepatu yang dari kelas jenis ini. Oke, langsung kita coba saja. Ya, tampilannya akan seperti ini. Coba kita lihat daftarnya dulu. Ternyata belum ada sepatu dan jumlah stoknya masih 0. Oke, kita lihat operatornya. Data operatornya ini adalah nama-namanya serta passwordnya. Oke, langsung login saja. Namanya nama Naruto dengan password 01. Oke, benar. Karena benar, maka akan muncul menu seperti ini. Oke, langsung kita input saja. Input stok sepatu 1, merek, warna, ukuran. Ya, ini pilihan jenis sepatunya. Kita pilih slip on aja. Oke, input kodenya. Kemudian view, kita view. Nah, munculnya dengan format seperti ini. Oke, kita input lagi, coba kita input stok sepatu, stoknya 2, mereknya Nike, warna kuning, ukurannya 45, jenis sepatu sneakers, input kode sepatu 2. Oke, ya daftar, maka akan muncul daftar seperti ini. Iya, kita suruh login lagi. Oke, kita lihat lagi. Coba kita update. Kita edit, masukkan kode sepatu. Ada yang pertama coba. Oke, coba kita ganti mereknya aja. Apa merek menjadi coba. Kemudian exit.
Kemudian kita view, maka yang fans tadi belum jadi root. Coba kita delete, masukkan kode sebagai yang pertama. Oke, kemudian kita view, maka yang ribut tadi akan dihapus. Kita exit. Ya, segitu dulu penjelasan saya dari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata untuk menjelaskan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.